Mukjizat itu ada dua macam. Ada mukjizat yang terjadi pada diri seorang nabi setelah adanya permintaan dari orang lain, setelah adanya permintaan dari pihak lain, dari umatnya, dari kaumnya. Dan ada mukjizat itu yang terjadi tanpa diminta oleh pihak lain, oleh umatnya, oleh umat nabi itu atau oleh kaum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' al-syaikh Abdul Qadir al-Jilani وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وشارحيه وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kembali malam ini kita akan mengkaji kitab yang kecil namun syarat faidah, memuat penjelasan tentang dasar-dasar aqidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu kitab Matan Jauharah At-Tauhid karangan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani. Kita telah sampai pada bait nazam ke-68. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Bil mu'jizati uyyidu takarruma wa ismatal bari likullin hattima. Bil mu'jizati, dengan berbagai mu'jizat. Uyyidu, para nabi itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didukung dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takarruma ay fadlan minhu. Jadi pemberian mukjizat yang menguatkan bukti kebenaran para nabi itu adalah takarruma, sebagai karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kewajiban bagi Allah untuk menganugerahkan berbagai mukjizat kepada para nabi, karena Allah tidak wajib melakukan apapun. Allah tidak wajib berbuat apapun. Allah menganugerahkan berbagai mukjizat kepada para nabi itu bukan wajib baginya, tetapi itu semata-mata adalah
anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada para nabi untuk membuktikan kebenaran bahwa mereka adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ismatal bari likullin hattima, dan terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ismatal bari, dan terhadap penjagaan atau pemeliharaan atau perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala likullin, bagi para nabi, bagi setiap nabi, dari hal-hal yang tidak layak bagi mereka. Hattima, yakinilah itu, ai i'taqidha lahum, yakinilah hal itu ada pada mereka. Wa ismatal bari, dan terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala likullin, bagi setiap nabi, dan terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap nabi dari hal-hal yang tidak layak bagi mereka. Hattima, yakinilah hal itu ada pada mereka. Jadi asalnya adalah hattiman. Hattima, bait nazam yang kata terakhir dalam bait nazam ke-68 yang berbunyi hattima, ini asalnya adalah hattiman. Jadi alif pada hattima itu adalah ganti dari nunut taukid al-khafifah. Jadi asalnya apa? Hattiman. Hattiman, untuk menyesuaikan dengan wazan yang dipakai oleh pengarang kitab, maka hattiman diganti menjadi hattima. Nun taukid khafifah itu diganti dengan alif, ya, sehingga kemudian bunyinya menjadi apa? Wa ismatal bari likullin hattima. Jadi jalan bagi kita dan bagi semua orang untuk mengetahui bahwa jika ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, apakah dia betul-betul nabi sesuai dengan pengakuannya, maka jalan untuk mengetahui hal itu adalah apa? Mu'jizat. Jalan untuk mengetahui apakah orang yang mengaku dirinya sebagai nabi betul-betul nabi, betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Mu'jizat. Dan setiap nabi itu selalu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mu'jizat, ya. Setiap nabi dianugerahi oleh Allah mu'jizat. Dan mu'jizat itu menjadi alamatun syahidatun ala anna hadzal insan alladhi yaqulu an nafsihi innahu nabiyyullah shadiqun fi da'wahu annahu nabi. Mu'jizat itu adalah bukti yang menyatakan bahwa seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi, dia adalah jujur dalam pengakuannya. Dia benar di dalam pengakuannya bahwa dia adalah betul-betul seorang nabi. Jadi mukjizat itu apa, Mas? Mukjizat itu apa? Mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Amrun khariqun lil 'adah. Sesuatu yang menyalahi apa? Kebiasaan. Yang datang sesuai dengan pengakuan orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Jika ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, kemudian terjadi sesuatu yang menyalahi kebiasaan tetapi tidak sesuai dengan pengakuannya, maka dia bukan nabi. Contohnya adalah apa yang terjadi pada Musailimah al-Kadzdzab atau Musailamah al-Kadzdzab, ya, yang hidup di Yaman, yang mengaku dirinya sebagai nabi. Didatangkan kepadanya orang yang buta sebelah, diusap, sembuh, tetapi butanya itu pindah ke mata sebelahnya. Jadi ada orang yang buta sebelah, yang satu sehat, kemudian disowankan, dibawa ke orang yang mengaku dirinya sebagai nabi yang bernama Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah sang pembohong, sang pendusta. Diusap oleh tangannya, mata yang buta itu diusap oleh tangannya, sembuh, tetapi penyakit butanya pindah ke sebelahnya. Nah, ini tidak sesuai, sesuatu yang menyalahi kebiasaan tetapi tidak sesuai dengan pengakuannya, ya.
sesuatu yang menyalahi kebiasaan, khariq lil 'adah, tetapi tidak sesuai dengan pengakuan dia. Dia mengaku dirinya sebagai nabi, bisa menyembuhkan orang buta, tetapi ternyata apa? Sembuh. Penyakit butanya sembuh. Orang yang didatangkan kepadanya itu penyakit butanya sembuh, tetapi apa? Yang satu yang awalnya sehat itu kemudian menjadi buta. Nah, ini orang yang seperti ini berarti bukan nabi. Kemudian mukjizat itu tidak bisa ditandingi oleh semisalnya. Jika bisa ditandingi oleh semisalnya, maka itu bukan mukjizat. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, kemudian dia melakukan sesuatu yang atau terjadi pada dirinya sesuatu yang menyalahi kebiasaan, sesuatu yang luar biasa. Ya, bisa apalah misalkan ya, bisa mengubah tali menjadi ular misalkan. Kemudian ada orang lain yang juga mengaku dirinya sebagai nabi dan bisa menandingi kejadian luar biasa yang ada pada orang yang pertama. Maka orang yang pertama ini bukanlah nabi. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada dirinya yang luar biasa itu bisa ditandingi oleh semisalnya. Jadi sihir itu bukan mukjizat. Kenapa? Karena bisa ditandingi dengan sihir semisalnya. Kalau betul-betul mukjizat, maka dia tidak akan bisa ditandingi oleh semisalnya, baik pada masanya maupun setelah masa orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu. Jadi sesuatu yang menyalahi kebiasaan, sesuatu yang luar biasa, itu ada dua. Ada yang yumkinu mu'aradatuhu bil mithli, ada yang mungkin, ada yang bisa ditandingi oleh semisalnya. Dan ada yang khariqun la yumkinu mu'aradatuhu bil mithli. Dan ada kejadian luar biasa, sesuatu yang menyalahi kebiasaan yang tidak bisa ditandingi oleh semisalnya. Nah, kalau sesuatu yang terjadi itu menyalahi kebiasaan, kalau dalam bahasa kita apa? Luar biasa, di luar kebiasaan, berjalan di atas air, terbang di udara, itu kan menyalahi kebiasaan. Umumnya orang, kebiasaan yang bisa kita saksikan di depan mata kita, yang biasa kita dengar, yang biasa kita tahu, manusia itu tidak bisa berjalan di atas air. Manusia itu tidak bisa terbang. Manusia kalau terbakar maka dia hangus. Seseorang kalau tidak makan, tidak minum selama sekian hari, selama sekian bulan, selama sekian tahun, tidak makan, tidak minum, kebiasaannya apa? Mati dia. Tongkat ya, itu dalam kebiasaannya tidak bisa menjadi ular. Tongkat ya tongkat, ular ya ular. Dua hal yang berbeda antara tongkat dengan ular. Jika ada manusia kemudian terbang di udara, jika ada seorang manusia berjalan di atas air, jika ada seorang manusia bertahun-tahun tidak makan tapi dia tetap sehat, dia tidak mati. Kalau ada tongkat kemudian bisa dijadikan ular, maka itu semuanya adalah di luar kebiasaan. Itu semuanya adalah kejadian atau sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Dalam bahasa kita apa? Luar biasa, di luar kebiasaan. Nah, sesuatu yang luar biasa itu ada dua. Ada yang bisa ditandingi oleh semisalnya, dan ada yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ada yang bisa ditandingi oleh semisalnya, dan ada yang tidak bisa ditandingi. Kalau bisa ditandingi berarti bukan mukjizat. Kalau tidak bisa ditandingi, maka kemungkinan itu adalah mukjizat. Kemudian di beberapa kitab disebutkan bahwa mukjizat itu selalu maqrunatun bit tahaddi, selalu disertai dengan tantangan. Nah, pendapat yang kuat tidak seperti itu, ya. Pendapat yang kuat bukan maqrunatun bit tahaddi, tetapi sholihatun lit tahaddi. Bukan disertai dengan tantangan, tetapi apa? Layak untuk apa? Ditantangkan. Apa istilahnya? Jadi bukan tidak selalu disertai dengan tantangan. Artinya tidak selalu orang yang mengaku dirinya sebagai nabi kemudian terjadi kejadian yang luar biasa pada dirinya, itu kemudian memberikan tantangan kepada orang lain untuk menandingi kejadian luar biasa itu. Tidak selalu seperti itu.
Jadi ada beberapa mukjizat itu yang tidak makrunatun bit tahaddi, tidak disertai dengan tantangan kepada pihak lain untuk melakukan hal yang semisal itu. Ada beberapa mukjizat itu yang seperti itu. Jadi menurut pendapat yang kuat, ya, tidak selalu makrunatun bit tahaddi, tetapi pasti sholihatun lit tahaddi, layak untuk layak untuk dijadikan sesuatu yang disampaikan tantangan kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Kemudian mukjizat itu ada dua macam, ya. Qismun yaqa'u ba'da iqtirahin minan nasi 'ala alladhi idda'an nubuwah. Ada mukjizat itu yang terjadi setelah diminta oleh pihak tertentu, ya. Wa qismun yaqa'u min ghairi iqtirah. Dan ada mukjizat itu yang terjadi tanpa ada permintaan dari pihak tertentu dari orang lain. Saya ulang. Sudah ngantuk tak? Jadi mukjizat itu ada dua, Mbak Nana, ya. Mukjizat itu ada dua. Kenapa? Mati? Enggak. Mukjizat itu ada dua macam. Ada mukjizat yang terjadi pada diri seorang nabi setelah adanya permintaan dari orang lain, setelah adanya permintaan dari pihak lain, dari umatnya, dari kaumnya. Dan ada mukjizat itu yang terjadi tanpa diminta oleh pihak lain, oleh umatnya, oleh umat nabi itu atau oleh kaum itu, oleh kaum nabi itu. Nah, ada beberapa contoh mukjizat yang bisa kita ceritakan, ya, yang semuanya itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai nabi, yang Allah anugerahkan mukjizat itu kepada mereka, mereka betul-betul adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar, menyampaikan kepada mereka hal-hal yang membawa kemaslahatan baik bagi dunia maupun kehidupan akhirat mereka. Di antara berbagai mukjizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi adalah angin yang Allah tundukkan bagi Nabi Musa alaihi salam, bagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi salah satu mukjizat Nabi Sulaiman itu adalah bisa menundukkan angin. Beliau kalau ingin melakukan safar, beliau kalau ingin melakukan perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, beliau menyiapkan permadani. Tahu permadani? Seperti yang dinaiki oleh Aladin itu, ya. Tapi ini besar, semacam karpet besar. Kemudian beliau membawa seluruh apa yang beliau butuhkan di dalam perjalanan, dibawa semuanya, ditaruh di atas permadani. Kemudian beliau menyuruh angin untuk meniupkan dirinya di bawah permadani itu dan mengangkat permadani itu ke atas sehingga sampai ke suatu tempat di atas. Lalu setelah sampai di atas, beliau kalau ingin cepat, maka beliau memerintahkan angin itu supaya hembusannya cepat. Tetapi kalau beliau ingin santai, maka beliau memerintahkan angin itu untuk berhembus secara sepoi-sepoi. Jadi tergantung keinginan beliau. Kalau beliau ingin cepat sampai, maka angin itu beliau tundukkan dan perintahkan untuk berhembus secara kencang, membawa beliau ke tempat yang ingin beliau tuju. Ya, mengenai mukjizat Nabi Sulaiman ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan, Mas, Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang angin yang Allah tundukkan kepada Nabi Musa atau bagi Nabi Sulaiman alaihi salam, yang merupakan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Wali Sulaiman ar-riha, dan Allah telah menundukkan bagi Sulaiman ar-riha 'asifatan, angin yang kencang,
tajri bi amrihi, yang membawa Nabi Sulaiman bi amrihi dengan perintahnya, ilal ardi, ke suatu daerah, ke tujuan, ke bagian bumi, allati barakna fiha, yang telah kami berkahi, berkahi. Allah juga menceritakan di dalam Al-Quran, fasakharna lahur riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka telah kami tundukkan bagi Sulaiman angin yang membawanya atas perintahnya, rukha'an haitsu asab, ya, yang mudah, yang lembut. Angin itu dijadikan lembut oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa Nabi Sulaiman haitsu asaba ay haitsu syaa, haitsu arada, ke tempat yang beliau inginkan. Jadi mukjizat yang berupa angin yang bisa membawa Nabi Sulaiman ke tempat-tempat yang ingin beliau tuju, ini bukanlah kisah yang khoyali, ya, bukanlah sesuatu yang cerita rakyat yang tidak ada dasarnya, tetapi mukjizat yang berupa angin yang ditundukkan bagi Nabi Sulaiman ini adalah kisah yang langsung diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian di antara mukjizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi adalah mukjizat tongkat Nabi Musa alaihi salam. Tongkat Nabi Musa ini bisa menjadi ular, ya, bukan ular jadi-jadian, tetapi ular betulan. Suatu ketika di hadapan Raja Firaun, tukang sihir Raja Firaun diperintahkan untuk menandingi mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Mereka diperintahkan untuk menyihir tali-tali yang ada di hadapan mereka menjadi ular-ular. Sekali pukul Nabi Musa alaihi salam, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan seluruh ular jadi-jadian, yang merupakan sihir dari para tukang sihir Raja Firaun. Dari situ kemudian Saharatu Firaun, para tukang sihir Raja Firaun itu kemudian menyatakan ini bukan sihir ini. Ini pastilah sesuatu yang datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini bukanlah sihir. Karena sihir kami tahu, ya, kata mereka, sihir kami tahu ini hanya ular jadi-jadian. Tetapi apa yang terjadi pada Nabi Musa, ya, ini tongkat yang dipukulkan oleh Nabi Musa ke atas lantai istana, itu betul-betul menjadi ular sungguhan, bukan ular jadi-jadian. Setelah mereka menyaksikan kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihi salam, mereka langsung semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tongkat itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai Nabi Musa alaihi salam, qala hiya 'ashaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala hiya 'ashaya, Nabi Musa mengatakan hiya 'ashaya, ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, aku bertumpu padanya. Wa ahushu biha, dan aku menggugurkan dedaunan dari pohon-pohon, 'ala ghanami, untuk aku jadikan makanan bagi kambing-kambingku, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan tongkatku ini bagiku memiliki faidah-faidah yang lain. Nah, di antara mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, bahwa tongkat itu ketika beliau dikejar oleh bala tentara Raja Firaun yang jumlahnya 1.600.000, sementara Nabi Musa itu pasukannya hanya 600.000 dikejar oleh 1.600.000. Ketika sampai di pantai, ya, ketika sampai di tepi laut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya itu ke laut. Akhirnya apa? Laut terbelah menjadi 12 belahan. Laut terbelah menjadi 12 daratan.
Setiap belahan itu seperti gunung yang agung, seperti gunung yang tinggi. Dan itu juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal hajar anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqnal akharin. Ketika Nabi Musa dan para pengikutnya sudah sampai ke darat, lalu Raja Firaun bersama bala tentaranya yang berjumlah berapa? 1.600.000 masuk ke laut, maka belahan-belahan yang akibat dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya itu kemudian menjadi air laut kembali, kemudian menenggelamkan Raja Firaun dan seluruh bala tentaranya yang berjumlah 1.600.000. Kemudian di antara mukjizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi adalah naqatus shalih, naqah, onta Nabi Shalih alaihi salam. Nah, ini di antara mukjizat yang terjadi atas permintaan orang lain, atas permintaan orang lain. Orang-orang kafir pada masa Nabi Shalih alaihi salam, mereka mengatakan, arina ayah, tunjukkan kepada kami tanda dan bukti bahwa engkau adalah utusan Tuhan. Lalu orang-orang yang ada di hadapan Nabi Shalih itu kemudian mengatakan apa? Nabi Shalih mengatakan apa kepada mereka? Ayyata ayatin turidun. Bukti seperti apa, tanda seperti apa yang ingin kalian saksikan? Kemudian raja, ya, seorang raja berada di hadapan kaumnya mengatakan kepada Nabi Shalih, akhrij lana naqatan nu'minu bika. Keluarkanlah kepada kami seekor unta yang dengan bukti unta itu kami akan beriman kepadamu. Tsumma qalu, kemudian para pengikut dari raja itu mengatakan apa? Nuriduha naqatan dzata lahmin wa damin. Kami menginginkan engkau mengeluarkan seekor unta yang betul-betul unta sungguhan, yang memiliki daging dan darah. Wa takunu syakra'a, berwarna merah muda. Walaha dhura'un kabirun yafuqul jirar al-kabirata, memiliki susu yang besar yang melebihi besarnya gentong. Yadurru haliban ahla minal asal, di mana susu itu bisa mengeluarkan air susu yang lebih manis daripada madu. Ya, permintaannya macam-macam ya. Ya, orang kafir. Dikira Nabi Shalih tidak bisa menuruti apa yang mereka minta. Wa an yakuna baridan fis shayfi, dan kami menginginkan air susu itu bisa menjadi dingin di musim panas, harran fis syita, bisa menjadi panas di musim dingin. Wa nuridu an yakuna hadzal labanu la yashrabuhu maridun illa ufiyah, dan kami menginginkan air susu itu tidaklah diminum oleh orang sakit kecuali dia sembuh. Wala faqirun illa shara ghaniyan, dan tidaklah air susu itu diminum oleh orang fakir kecuali dia akan langsung menjadi kaya. Wa ziyadatan ala dzalika, lebih dari itu, nuriduha hamilan, kata mereka, kami menginginkan unta yang akan engkau keluarkan itu dalam keadaan hamil. Fatad'u ibnaha wa nahnu nanzur, dan dia melahirkan anaknya dan kami menyaksikan itu, ya, dan kami menyaksikan proses kelahiran itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabiullah Shalih alaihi salam? Beliau kemudian bangkit, salat, melakukan salat 2 rakaat, lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong beliau untuk membuktikan di hadapan masyarakat banyak ketika itu, umat manusia, kaumnya yang banyak ketika itu yang meminta bukti kepada beliau. Beliau memohon kepada Allah agar Allah menolongnya untuk bisa membuktikan bahwa beliau adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Fattarabatis sakhratu, lalu ada batu besar ketika itu bergoncang keras. Ada batu besar, ya, di hadapan Nabi Shalih yang bergoncang keras. Wa
fafajjara min usulihal ma', kemudian memancar air dari dalamnya, wal qaumu yanzurun, dan orang-orang yang berada di hadapan Nabi Saleh melihat itu semuanya. Wasami'u dawiyan kadawiyyir ra'di, dan mereka mendengar suara seperti suara petir. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam maju ke arah batu yang besar itu, fadarabaha bi'ason, lalu memukul batu itu dengan tongkat yang ada di tangannya. Fataharrakat, lalu batu itu bergerak. Fakharaja ra'sun naqati, lalu keluar dari dalam batu kepala onta. Wa wathabat min jawfiha dzata manzarin ra'i', lalu yang awalnya muncul kepalanya saja, lalu kemudian seluruh badannya keluar dari dalam sebongkah batu yang besar itu dalam keadaan melompat. Fawaqafat baina yadayil maliki wa qaumihi, lalu onta itu berdiri tegak di hadapan raja dan kaumnya. Bahkan dia lebih indah daripada apa yang mereka minta. Onta itu lebih indah daripada apa yang mereka minta. Lalu onta itu berseru, la ilaha illallah salihun rasulullah. Tiada Tuhan, ontanya berbicara, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan soleh adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabiullah Saleh alaihi salam, dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kemudian Jibril datang, fa'amarra janahahu ala batniha. Jibril datang, lalu mengepakkan sayapnya di perut onta itu. Fakharaja ibnuha, lalu anak onta itu keluar di hadapan mereka, disaksikan oleh mereka. Anak onta itu keluar, kemudian bentuknya sama dengan induknya, warnanya sama dengan induknya, besarnya sama, ukurannya sama dengan induknya. Raja ketika melihat itu langsung beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam. Raja yang melihat itu langsung beriman kepada Tuhan Saleh dan kepada Nabi Saleh. Beliau langsung bersyahadat. Raja itu kemudian bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Saleh adalah utusan Allah. Setelah itu kemudian kaumnya banyak sekali yang beriman kepada Tuhan Saleh, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.